sampai pada ayat Matius 13 ayat 7, kemudian ayat 22, kemudian kita lompat pada ayat 22 dan 23. Hitungan 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hari ini kita belajar adalah tanah di semak duri menjadi tanah yang baik. Yesus memberikan perumpamaan ini di dalam ayat 7, yang dimaksud adalah orang yang menerima firman itu tetapi tidak berbuah. Artinya bahwa ini bicara tentang orang Kristen yang sudah percaya tetapi masih menghidupi pola lama. Nah, pola lama di sini adalah bicara tentang apa? Hidup dalam kekhawatiran. Sebetulnya orang yang hidup dalam kekhawatiran itu adalah orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Tentang apakah yang orang kurang percaya? Tentang janjinya. Betul? Tentang apa? Janjinya, tentang pertolongannya, tentang penyertaannya. Kenapa? Karena yang terikat di dalam polanya dia, di dalam hidupnya dia, itu adalah bicara tentang apa? Uang. Ya. Bicara tentang uang, bicara tentang kekayaan. Sehingga bagi dia untuk tidak punya uang tidak akan bisa ya. Tidak punya kekayaan, tidak punya harta, ya, tidak punya style, punya gaya hidup, tidak dipuji orang. Kenapa? Ya, karena dia terikat dengan satu pola yang namanya mamon, yang namanya uang. Segala sesuatu itu perlu tetapi Yesus adalah segalanya. Berarti uang bukan segalanya, tetapi segala sesuatu perlu Segalanya adalah siapa? Tuhan Yesus. Contoh, di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Lazarus. Dia punya saudaranya 2 perempuan. Namanya siapa? Maria dan Marta. Ya kan? Dari antara Maria dengan Marta, siapa yang paling setia? Maria. Kenapa Marta begitu sibuk? Karena Marta diikat oleh roh mamon, bukan maut. Oleh roh mamon. Mamon itu bicara tentang Mamon itu bicara tentang Mamon itu bicara tentang kekuasaan. Dikatakan begini, orang yang terikat dengan roh mamon, orang yang terikat dengan roh uang, orang yang terikat dengan pola uang, orang yang terikat dengan pola kekayaan, justru itu akan menghimpit imannya. Semakin hari itu semakin besar. Ya, semakin hari semakin besar, seperti anggur atau gandum yang tumbuh di antara semak duri. Artinya pola ini, orang Kristen ini, dia sudah percaya, dia dengar firman, dia terima itu firman. Firman itu tumbuh dalam hidupnya. Firman itu juga berakar dalam hidupnya, tapi tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena dia dihambat oleh semak duri.
Ya, pernah melihat ada tanaman kemudian diikat oleh tali-tali, oleh semak-semak? Pernah lihat? Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini bahwa orang Kristen yang sudah menjadi percaya tetapi masih menghidupi pola lama, pola keterikatan dengan namanya uang, ya, dengan mamon, dengan harta, dengan jabatan. Banyak orang Kristen, ya, banyak yang terjadi orang Kristen, ya, ketika 5 tahun menjabat sebagai sinode, tidak terpilih lagi sebagai sinode, buat sinode yang baru. Ya. Kenapa? Karena sudah keenakan menjadi seorang sinode. Ya. Ketika menjadi seorang pejabat, dia harus menyogok orang dengan uang. Demi untuk apa? Jabatan. Supaya dapat apa? Dapat dapat kekayaan. Ya. Apakah dosa orang yang sogok orang lain? Dosa? Tentu dosa. Ya. Untuk bisa jadi TNI, jadi polisi, harus sogok orang. Ya. Padahal sudah ditetapkan aturan-aturan bahwa harus tes dan lulus secara murni. Nah, orang Kristen yang demikian, ya, tumbuh imannya. Ya, tetapi imannya tidak berbuah. Tumbuh imannya, tapi imannya tidak berbuah. Mengapa? Karena dia dihimpit oleh kekayaan. Ya, ketika habis uang menjadi kuat. Ketika tidak terpilih lagi sebagai sinode, sebagai pejabat, menjadi kuat, menjadi stres, menjadi pusing, bahkan menjadi gila. Nah, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang tumbuh dan berbuah dalam pola kerajaan Allah? Ayat 23. Ya, ayat 23 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagaimana mengubah pola yang lama ini? Bagaimana memulihkan pola yang lama ini supaya kita menjadi orang Kristen yang menghidupi atau hidup dalam pola kerajaan Allah, dan kita tumbuh serta berbuah, menghasilkan apa? Buah-buah kerajaan surga. Ya. Yang pertama, firman itu kita dengar, kemudian kita terima. Setelah kita terima, kita harus mengerti. Untuk bisa mengerti, kita harus merenung lebih dalam, menggali firman setiap hari, baca firman. Jangan nanti disuruh baru baca firman, nanti diteriak-teriak baru baca firman. Setelah mengerti, itu artinya apa? Kita mengalami kerajaan Allah. Terjadi sebuah perubahan dalam hidup kita. Kita tidak lagi menjadi kuat, tapi kita percaya akan janji Allah. Bahwa Allah berjanji, pasti Allah akan bertanggung jawab. Kalau Allah berjanji, pasti Allah genap. Kalau Allah berjanji, Allah pasti
menyediakan. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepada Kristus. Tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi khawatir. Setelah mengerti, baru kita melakukan. Mulai mempraktekkan tentang hidup dalam pola kerajaan ya. Ketika melakukan itu, kita mulai menjadi setelah kita sudah melakukan, menjadi pola, menjadi gaya hidup, terbangun dalam torang hidup, terbangun di dalam hidup kita. Lalu sekarang saatnya kita menjadi kita mulai membagikan seperti gandum, seperti anggur. Ketika berbuah, itu dipasarkan. Artinya apa? Hidup kita itu menjadi semakin kita menjadi berkat, maka Allah akan mempromosikan kita. Sehingga hidup kita menjadi berguna bagi orang lain. Hidup kita menjadi buah-buah yang manis, buah-buah yang enak, yang dilihat dan dikecap, dinikmati oleh orang-orang lain. Hidup kita menjadi berkat. Salah satu contoh, siapa yang tidak pernah tahu yang namanya Fanny Crosby? Fanny Crosby, dia bukan karena sejak dalam kandungan dia sudah menjadi buta, tetapi di masa kecil dia mengalami sakit mata. Ya, kemudian akhirnya dia mengalami yang namanya kebutaan. Fanny Crosby, dia akhirnya kehilangan penglihatannya. Ya, selama-lamanya. Tapi ketika Fanny Crosby mengalami tentang kerajaan Allah, mengalami tentang Kristus, hidupnya berubah. Sekalipun dia menjadi tunanetra, dia tidak bisa melihat. Tapi Fanny Crosby, hidupnya akhirnya menjadi berkat. Amin. Ada begitu banyak lagu-lagu yang ada dalam Kidung Jemaat. Ada banyak puisi, ada banyak nada-nada musik yang diciptakan, instrumen yang indah yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Hari ini Fanny Crosby sudah mati. Di surga. Tapi karya-karya Fanny Crosby sedang hidup di antara bahkan memberkati ya. Seringkali kita menyanyikan lagu apa? Salibnya selama mulia, dosaku disucikan. Oleh siapa? Oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Fanny Crosby tidak bisa melihat, tapi dia menulis dengan iman, mata iman. Sehingga lagu-lagunya, pujiannya itu banyak memenangkan orang, memberkati orang, bahkan menghidupkan orang-orang di dalam keterpurukan, di dalam keterikatan dosa, mamon, kekayaan, jabatan. Sehingga mereka dilepaskan oleh pujian-pujian dari Fanny Crosby. Terakhir satu kesaksian. Siapa yang tidak kenal penemu bola lampu ini? Oh, tahu. Bakal pencipta terus apa lagi? Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Mana coba penemu, bukan pembuat. Ya, Thomas Alva Edison menemukan penemuan tentang bola lampu. Thomas Alva Edison pada akhirnya ditolak di sekolah dan dikatakan dia sebagai anak idiot. Kemudian dia diajar oleh mamanya, sehingga Thomas Alva Edison menjadi seorang anak yang pintar. Kenapa? Karena Thomas Alva Edison dia mengalami kerajaan Allah, mengalami Kristus melalui didikan mama. Thomas Alva Edison hari ini sudah tidak ada lagi di bumi. Tapi hari ini
karya Thomas Alva Edison itu menjadi berkat untuk seluruh dunia. Hari ini saya bisa melihat terang. Ya. Kenapa? Karena ada seorang Thomas Alva Edison yang dipakai Tuhan. Siapapun kita hari ini yang terikat dengan pola lama, dengan mamon, dengan uang, dengan kekayaan, dengan jabatan apapun, dengarkan baik hari ini, bahwa kita hidup oleh karena janji Allah. Kita hidup oleh karena karya-karya Allah dalam hidup kita. Allah yang menciptakan kita, Allah punya tujuan. Dan Allah pasti menyediakan sesuatu yang terindah, yang terbaik buat kita semua. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam pola kerajaan Allah akan menjadi seperti Fanny Crosby, menjadi seperti Thomas Alva Edison. Bahkan kita akan menjadi lebih baik, lebih dahsyat daripada mereka. Amin. Ada 4 pola kerajaan Allah. Apa itu pola kerajaan Allah? Damai sejahtera. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, dan hidup dalam kuasa. Jadi orang yang hidup di dalam pola kerajaan Allah, dia sudah merdeka. Dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Dia tidak lagi diikat oleh mamon, dia tidak lagi diikat oleh kekayaan, tidak lagi diikat oleh jabatan kekuasaan, tapi diikat oleh kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan, kebenaran itu memberkati hidupnya. Dan yang kedua, orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, hidupnya dikuasai oleh damai sejahtera. Dia mengalami sebuah ketenangan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itu menguasai hidupnya, sehingga mengalami sebuah ketenangan. Amin. Ya, orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, sekalipun dia mengalami banyak pergumulan, tapi hidupnya penuh dengan sukacita. Nggak, mukanya kusam. Nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa isi sesuatu, nggak bisa melakukan sesuatu, mukanya kusam. Orang penuh sukacita, ketemu, dimarahin, ditegur, senyum. Ini mukanya. Tapi kalau orang yang penuh sukacita, ya kan, dapat nilai tahun ini, wah, nilai tahun ini belum dapat peringkat 1, 2, 3, tapi tahun depan saya ingin menjadi anak punya nilai, punya peringkat. Saya mau jadi yang terbaik, saya mau jadi yang termanis, mau jadi yang terbaik buat guru, buat orang tua. Nah, perbaiki hidup, ya, mulai bangun pagi, bukan teriak-teriak, oi, oi. Damai sejahtera itu mulai membangunkan hidupnya. Pola kerajaan Allah itu membangunkan hidupnya. Karena apa? Dia terikat dengan pola kerajaan. Ya, dibangun oleh pola kerajaan Allah. Ya, bukan ayam yang ketok mata kita, ayam yang patok mata kita. Tidur lagi. Tidur lagi. Ya. Tapi ketika bangun, belum ada fajar, kita sudah bangun, kita sudah menyembah Tuhan. Ya. Orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, hidupnya dikuasai oleh kuasa Allah. Berdoa, Tuhan, berikan saya hikmat supaya saya menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang pandai, takut Tuhan. Wah, di sekolah nggak nyontek, nggak nyuruh-nyuruh ngerjain tugas ke orang lain. Belajar yang baik, perbaiki yang baik. Tuhan, kemarin saya nyontek, Tuhan. Tuhan, kemarin Tuhan saya suruh orang, Tuhan. Saya nggak tahu, Tuhan. Tahun ini Tuhan, saya mengerjakan sendiri tugas. Tahun ini Tuhan, saya mau jadi anak murid yang punya nilai yang terbaik. Amin. Jangan berbelajar.
Ada Sujo. punya nilai yang terbaik, ya, punya karakter yang terbaik. Amin. Baca firman Tuhan setiap hari, Amin. berdoa setiap hari. Amin. Ya, jangan makan terus. Makan firman lebih banyak daripada makanan jasmani. Amin. 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 Tidak ada lagi roh ketakutan kalau sudah dikuasai oleh kuasa Allah. Amin. Mandi nggak ditemanin. Nanti kalau mati lampu, lari dong sambil telanjang gitu. Tapi kalau sudah dikuasai oleh kuasa Allah, setan takut kita. Bukan kita takut setan, tapi setan takut Ya. kita. Berkata, hei kau setan, kau tidak berkuasa lagi, karena Tuhanku lebih besar dan Tuhanku ada dalam hidupku. Pergi engkau, enyah dalam nama Yesus. Padahal bukan hantu, kain ditiup angin gitu. Karena sudah dikuasai oleh ketakutan, akhirnya kain menjadi setan. Bayang-bayang orang jadi hantu karena sudah dikuasai oleh ketakutan. Tapi kalau dikuasai oleh kuasa Allah, sekalipun ada bayangan dalam nama Yesus, tapi jangan 5 Pancasila, dalam nama Yesus. Aku berkata kepada temanku yang sakit, sembuh. Sembuh. Jangan kamu doain begini, dalam nama Yesus temanku sembuh. Kamu yang doain, kamu yang sakit. Temanmu sembuh, kamu yang sakit jiwa. Waduh, itu parah. Ya, doain dalam nama Yesus, temanku yang sakit demam sembuh. Amin. Atau sebaliknya, saudara doain dalam nama Yesus, temanku yang sakit sembuh. Bukan tambah sembuh, tambah parah. Hidupmu harus dikuasai oleh kuasa. Setiap orang percaya itu didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Praktekkan, Valeri, Israel, Desi, semua kita praktekkan. Tidak ada lagi roh ketakutan, karena kita dikuasai oleh kuasa Allah. Dan Roh Allah, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Biarlah kita semua malam ini, saya doain supaya kita semua semakin hari kita semakin sempurna hidup dalam pola kerajaan Allah. Kita menjadi sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Kristus.